Hah? Berani-beraninya kamu menolak lamaran saya. Kamu gak mandang saya seorang terpandang di daerah ini. Saya udah bela-belain kamu untuk melamar kamu demi anak saya satu-satunya. Sombong sekali kamu. Tenang Pak Soekarno. Iya Pak Karta, Ibu sabar. Saya akan coba memberikan pengertian sama Ridwan. Lah, kita tuh udah terlanjur sakit hati ya sama kalian ya. Ridwan, dengar ya kamu ya. Awas kamu. Kamu akan merasakan akibatnya setelah menolak anak saya. Kamu dengar Ridwan. Setelah kejadian ini, saya pastikan hidup kamu akan menderita. Ingat itu. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Gak usah kita di sini. Ngapain? Hah? Berani-beraninya nolak kita. Awas aja ini. Assalamualaikum. Sandra! Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa nyerang Zahra? Kamu jahat, Mas. Kamu tahu betul bahwa aku sangat mencintai kamu. Tapi kenapa kamu memilih wanita lain? Aku kecewa sama kamu, Mas. Sandra! Mas Ridwan, aku merasa bersalah sama Sandra. Sebaiknya kita batalkan pernikahan kita. Aku nggak ingin menyakiti perasaan orang lain. Sarah, aku ingin menikahi kamu karena Allah. Bukan karena nafsu atau cinta, Zahra. Apapun yang terjadi, aku tetap akan menikahi kamu. Iya, Mas. Udah azan maghrib. Ayo kita ke masjid. Iya, Mas. Bagaimana? Semua makanan sudah siap? Baik, sudah siap. Sudah kamu lanjutkan. Kamu lanjutkan, jangan sampai ada yang ketinggalan, ya? Mana sih? Belum nyampe dah. Pak, Zahra sama keluarganya kenapa belum datang ya? Sudah, tenang saja. Maklumlah, pengantin perempuan pasti dandannya lama. Ah, sudah. Ya Allah, semoga acara ijab kabul berjalan lancar. Hamba akan memasuki hidup baru. Semoga hamba menjadi istri yang soleha bagi suami hamba. Zahra? 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 Ya Allah, Zahra! Pak! Pak! Ya Allah, Zahra! Ya, Bu. Pak! Zahra hilang! Zahra nggak ada! Astagfirullahaladzim. Zahra! Zahra! Sehat ya. Kenapa Zahra dan keluarganya belum datang juga ya? Apa telah terjadi sesuatu sama Zahra? Astagfirullahaladzim. Saya nggak boleh memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya Allah, semoga nggak terjadi apa-apa sama Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Saya mohon maaf, Pak. Pak, tenang dulu, Pak. Ada apa sebenarnya, Pak? Zahra hilang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Zahra. Aku di mana? Ya ampun, kalau aku pusing banget. Astagfirullahaladzim. Gaun pengantin aku. Ada apa sama gaun pengantin aku? Kenapa kayak gini? Ya Allah. Jangan. Ya Allah. Hai Neng. Aduh, Nona cantik udah siuman rupanya. Hai Neng. Rupanya kamu sudah sadar Neng. Udah siuman Neng rupanya. Hei bro. Hei, ini namanya calon pengantin yang ditukar. Dan mempelai laki-lakinya kita berdua. Betul tidak Neng? Ayo bro, kejar bro. Hei, lari kemana lo? Woi, mau lari kemana lo? Tahan bro. Woi, wah, gawat. Is, kalian gimana sih? Nangkep cewek lambang kayak Zahra aja nggak becus. Cuma saya bayar kalian mahal. Kejar lagi sana. Anu non, dia itu pura-pura masih kena bius non. Iya bos. Terus dia itu mukulin kita, makanya dia kabur. Iya. Ya itu masalah kalian dong. Kejar sana, jangan sampai lolos. Hei, tunggu lo, hei. Ya Allah. Tolong Amba ya Allah. Hei, jangan lari lo. Hei, berhenti lo. Berhenti. Hei, jangan macam-macam. Gua lo ya. Gua habisin lo. Lepasin. Ayo begini dong. Ayo. Cepat tadi ya. Lepasin. Sialan lo. Kurang ajar. Udah, nggak usah dikejar. Kalian gimana sih? Nanti kalau ada yang lihat gimana? Lagian kalian nangkep cewek kayak gitu aja nggak becus. Gimana sih kalian? Maaf bos. Dan aja palingan bentar lagi, dia bakal mampus. Fatimah, rumahnya teman kamu yang mau nikah itu masih jauh apa udah deket sih? Siapa sih namanya ya? Zahra, Umi. Sebentar lagi kok nih. Bentar lagi kita sampai. Tahu nih Umi, perasaan dari tadi bilangnya udah deket. Tapi masih 10 kilo lagi. Iya kayak orang sonoan kalau ditanya. Umi, Fatimah serius, bentar lagi kok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Umi. Umi, itu lihat. Ada apa, Fat? Astagfirullahaladzim, itu ada orang tergeletak di pinggir jalan. Astagfirullahaladzim. Minggir, nak. Minggir. Yaudah ya, Umi ya. Yuk. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Umi. Ada apa, Fat? Umi, ini temannya Fatimah, Umi. Astagfirullahaladzim. Yang mau nikahan nanti. Oh, masih ada, nak. Ayo kita tolongin. Tolong. Zahra, beruntung Umi Korota Ayunin menemukan kamu di jalan. Kita berhutang budi besar sama Umi. Sabar ya Zahra. Banyak istighfar.
Lu pasti mempunyai rencana lain. Dari musibah yang kamu hadapi ini, kamu harus kuat. Ibu yakin kamu pasti kuat. Enggak, Bu. Zara malu. Zara malu sama semua orang, Bu. Hidup Zara tuh udah hancur, Bu. Zahra, sabar ya Zahra. Zara, sebenarnya kejadiannya seperti apa? Zara juga gak gitu ingat, Bu. Zara tuh kayak gak sadar. Dan tiba-tiba pas sadar, Zara kayak ada di sebuah gudang sama orang yang menculik Zara, Bu. Zara takut laki-laki itu udah berbuat yang enggak sama Zara. Astagfirullah. Sabar ya nak. Bu, Ma, Zara tuh nggak sanggup menanggung beban ini semua. Zara malu. Zara nggak kuat. Zahra, istighfar nak. Zara, Ridwan sangat ingin bertemu dengan kamu. Enggak, Bu. Zara nggak mau ketemu sama Mas Ridwan. Zara nggak mau ketemu, Bu. Tapi kenapa, Zara? Iya, memangnya kenapa Zahra? Zara belum siap, Pak. Bu, pokoknya Zara nggak mau ketemu sama Mas Ridwan. Bagaimana Pak? Saya bisa nemuin Zahra. Zahra masih belum siap untuk ketemu dengan Nak Ridwan. Memangnya kenapa Pak? Iya Nak Ridwan, Zahra mengalami trauma dengan musibah yang dialaminya. Tapi Pak, dokter sudah memeriksa Zahra. Kalau Zahra tidak mengalami tanda-tanda pemerkosaan Pak. Iya, tapi kan Zahra baru mengalami trauma ini. Baik, saya tinggal dulu ya. Udah mulai kelihatan kan, Bu? Ridwan udah mulai apes. Gara-gara nolak lamaran kita. Lagian si Zahra kenapa juga nggak mati sekalian sih? Biar si Ridwan itu ya jadi sakit. Abis sakit apa dia? Jadi stres. Abis stres terus gila deh ngeliat si Zahra mati. Ntar juga stres. Lihat aja. Mudah-mudahan ya Pak, sakit hati ibu itu nggak bisa hilang sampai sekarang. Apalagi Bapak, Bu. Sampai kapanpun Bapak gak akan terima. Udah bikin malu, tau gak? Bener. Semua warga udah pada tahu. Iya, dia tuh emang bikin malu keluarga kita. Zahra, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya, nak. Itu namanya Allah percaya sama Zahra. Bahwasanya Zahra pasti bisa melewati ujian ini. Insya Allah, Umi. Zahra, Fatimah dan juga Aisyah, Rasulullah sudah sering mengingatkan sama kita agar supaya kita jangan saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling menjatuhkan, dan Hendaklah hamba Allah menjadi saudara dan tidak boleh untuk muslim saling berdiam-diaman selama 3 hari. Ya kan, Umi? betul, anak Umi pintar banget dah, ya Allah.
Sekarang mendingan kamu sembunyi dulu deh. Tapi Mas, mereka siapa? Saya juga belum tahu siapa. Pokoknya mendingan kamu sembunyi dulu ya. Ayo. Iya Mas. Hati-hati ya. Cepet bilang, siapa yang nyuruh lu nyulik Zahra? Ya lepasin dulu, nanti gue bilang. Woi, cepet bilang ya! Kamu, ayo. Woi! Woi! Dasar bodoh! Mencelakakan Zahra aja nggak pernah berhasil. Kalau seperti ini, mereka bisa tertangkap warga. Dan mereka bilang bahwa aku yang menyuruh mereka. Bodoh banget sih. Woi! Penculik! Woi! Woi! Bang, tolong bantu kejar, Bang. Mereka yang masuk ke rumah Zahra. Ayo, Bang. Balik. Syukurlah mereka berdua mati. Jadi berarti gue aman. Tuh, Ridwan harus membatalkan pernikahannya dengan Zahra. Isunya, Zahra sudah diculik dan diperkosa. Iya, Pak. Ibu juga berpikiran sama seperti Bapak. Ini akan menjadi omongan orang kalau sampai Ridwan menikahi Zahra. Tapi kan Papa tahu sendiri, Ridwan kalau sudah punya keinginan, dia susah, Pak. Lo lihat perempuan itu? Dia yang harus lo tabrak. Oke? Oke. Awas! Mas Ridwan, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Zahra. Tapi tangan kamu, Mas. Kita bawa ke rumah sakit aja ya. Ini nggak seberapa, Zahra. Zahra, kamu ingat kan? Aku pernah berjanji untuk menikahi kamu apapun yang terjadi. Ini bukan cuma sekedar janji, Zahra. Tapi ini adalah janji Allah. Jadi apapun yang terjadi, aku tetap akan nikahin kamu. Ridwan, apa kamu ini sudah tidak waras? Enggak kok, Pak. Justru ini pikiran jernih Ridwan, Pak. Tuh, coba lihat anakmu. Ridwan, kamu tahu omongan orang-orang kalau Zahra itu sudah diperkosa. Ridwan tahu, Bu. Tapi itu kan musibah. Dan dokter juga bilang, Bu, bahwa Zahra nggak ada tanda-tanda pemerkosaan. Alah, pasti pihak rumah sakit dan dokternya sudah kong kali kong sama keluarga Zahra.
untuk merahasiakan ini semua. Tapi apapun itu, tetap bikin malu kamu, Ridwan. Bikin malu gimana, Pak? Lepas dari semua isu itu, benar atau tidaknya Zahra diperkosa? Bagi Ridwan, Zahra itu suci, Pak. Bu. Ya sudahlah, Pak. Bu. Ridwan gak mau berdebat. Ridwan cuma mau restu dari Bapak dan Ibu. Ridwan, jangan harap Bapak memberikan restu. Saya tidak sudi melihat anak mantu yang sudah dijamah orang. Andai kata kamu tetap memaksa, Bapak yakin hidup kamu tidak akan berkah. Bapak. Pak. Udah mulai gila si Ridwan itu. Alim, rajin sholat, tapi stres. Iya, bener Pak. Pikirannya nggak tahu di mana tuh. Masa sih masih mau menikah dengan perempuan bekas korban perkosaan? Ngomongin apa sih Pak? Bu? Itu si Ridwan udah begini nih. Maksudnya? Itu si Ridwan akhirnya mau menikahi Zahra. Padahal kamu aja ditolak sama si Ridwan. Iya kan? Ibu yakin si Zahra itu pakai pelet. Jadi akhirnya si Ridwan itu mau nikah sama dia. Zahra, gimana perasaan kamu sekarang? Ya, aku jadi lebih tenangan kok, Pak. Alhamdulillah. Bu, Pak, doain Zara ya. Semoga pernikahan Zara berjalan lancar dengan Mas Ridwan. Astagfirullah. Ayo kita lihat. Sandra, Bu. Lepasin Pak! Bu. Bapak lepasin Pak! Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Sandra! Lepasin Pak! Sandra, lepasin Zara! Sandra! Bikin malu. Bapak! Sandra mau bunuh Zara! Zara mau lepaskan Zara! Gue gak akan ngebiarin lo menikah dengan Mas itu. Gue harus cari cara untuk menggagalkan pernikahan kalian lagi. Kenapa Mbak? Ada ular. Tolong. Itu ada ular, tolong. Tolong. Mbak. Tolong. Mbak. Mbak. Kenapa, Mbak? Zara. Ada ular, Mas. Hah? Kita dilihat ular kayaknya. Astagfirullahaladzim. Digigit ular kayaknya, Mas. Ayo kita bawa rumah sakit. Ya, Mas. Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa sama Zahra, ya Allah. Gimana kondisi Zahra? Belum tahu, Bu. Masih ditangani oleh dokter. Ibu tenang dulu ya. Kita sama-sama doakan Zahra supaya tidak terjadi apa-apa. Ya Allah, semoga Zahra nggak kenapa-kenapa.
Ada saja musibah yang menimpa Zahra, ya Allah. Astagfirullah. Dokter. Dokter, selamat malam. Dokter, gimana kondisi anak saya? Sekarang kondisinya sudah tidak apa-apa. Alhamdulillah, ya Allah. Dokter, apa Zahra bisa ditemui sekarang? Oh ya, silakan, bisa. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih, Dok. Iya, silakan. Zahra, Zahra, kenapa cobaan selalu menimpa Zahra, Bu? Zahra, gak apa-apa Zahra. Yang penting sekarang kamu udah gak apa-apa kan? Iya Zahra. Anggap semua ini adalah kasih sayang dari Allah sama kamu. Iya, Mas. Sandra, kamu kenapa? Sandra nggak terima Bu Mas Ridwan nikah dengan Zahra. Sandra harus gagalkan pernikahan mereka, Bu. Kamu mau berbuat apa, Nak? Lepasin Sandra, Bu, lepasin. Enggak. Ibu, Sandra harus menggagalkan pernikahan mereka, Bu. Ada apa ini? Sandra, Tolong, Pak. diam kamu di sini. Lepasin Sandra, Pak. Sandra harus menggagalkan pernikahan mereka. Iya, kamu. Jangan bertindak bodoh ya. Bu, kunci kamarnya, Bu. Cepat, Bu. Buka pintunya, buka. Saya terima nikah dan kawinnya Zahra binti Sulaiman dengan seperangkat alat sholat tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sayang, mulai hari ini kita tinggal di sini ya. Iya, Mas. Aku senang banget. Makasih ya, Mas. Yuk. Pesan apa, Mas? Rian, sana. Ini ya? Oke. Oh iya. Bu, tolong Bu ya. Oh iya. Silakan duduk, Mas, Mbak. Sebentar lagi habis hidup lu, Ridwan. Lihat aja. Ibu-ibu tahu nggak sih? Itu yang ada di kandungan si Zahra bukan anaknya Ridwan. Ya iyalah. Orang nikah sama Ridwan aja belum ada sebulan, Bu. Tapi cepet banget ya hamilnya ya, Bu ya? Itu dia, perutnya udah gede banget kan. Paling juga itu anak orang-orang yang memperkosa dia dulu tuh. Iya. Ih. Baru enggak saya, kalau si Sandra anaknya Pak Sukarta jarang kelihatan ya. Kalau saya nggak salah nih, Bu ya. Terakhir saya lihat itu Sandra tuh lagi stres. Gara-gara Ridwannya itu nikah sama Zahra. Aduh. Jangan-jangan lagi diobatin. Iya, Biar gak stres. Ya kan dia kali ya. Heh, ibu-ibu. Ngomongin anak saya ya? Hah? Anak saya itu sehat walafiat. Jadi kalian itu jangan ngomong sembarangan. Kalau sehat kok nggak pernah kelihatan, Bu? Iya. Dia tuh sekarang ya lagi di Bandung di rumah saudaranya. Beneran di Bandung. Iyalah, orang dia pindah kuliah di sana. Makanya mulutnya jangan sembarangan. Dasar pada stres nih ibu-ibu. Lu sih pada ngerumpiin. Itu kan bener. Di sini. Ayo, Bi. Ayo, Bi. Bi, ingat ya. Kalau ada yang nanyain anak saya, bilang dia tinggal di Bandung. Iya, Bu. Awas ya. Kalau sampai kamu bocorkan dia itu adanya di gudang, dikurung di dalam gudang, awas. Iya, Bu. Udah sana. Permisi ya, Bu.
Buka! Buka pintunya, buka! Sandra, maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Ibu sebenarnya nggak mau seperti ini. Ibu nggak mau mengurung kamu di sini, nak. Buka pintunya! Itu yang ada di kandungan si Zahra bukan anaknya Ridwan. Ya iyalah, orang nikah sama Ridwan aja belum ada sebulan, Bu. Tapi cepet banget ya hamilnya ya, Bu ya? Itu dia, perutnya udah gede banget kan. Paling juga itu anak orang-orang yang memperkosa dia dulu tuh. Ya Allah, anak siapa sebenarnya yang berada dalam kandungan aku ini, ya Allah. Saya benar-benar tidak sadar penuh saat kejadian itu. Seandainya saja kau ini bukan anak hamba dan suami hamba. Hamba tidak tahu apakah hamba bisa ikhlas menerima semua ini. Menerima anak dalam kandungan hamba ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zara, aku bawa pesanan kerja kamu nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Zara. Kamu baik-baik aja kan? Iya, Mas. Aku nggak apa-apa kok. Ini, aku udah bawain rujak pesanan kamu. Iya. Makasih ya. Udah, aku aja yang ambil piring. Kamu nggak boleh capek-capek ya. Kamu harus jaga kesehatan, supaya anak kita juga sehat. Iya, Mas. Ya? Yap. Aman belum? Hah? Beres ya. Sekarang kita tinggal laporan sama Apus tak ya? Ya, siap. Ayo. Bu, Bapak sudah menduga. Makanya Bapak tidak pernah mau merestui pernikahan Ridwan dengan Zahra. Orang pasti mengira kalau anak yang dikandung Zahra itu bukan anak Ridwan. Anaknya orang yang memperkosa Zahra. Ibu juga malu, Pak. Ya apalagi Bapak. Iya, Pak. Coba Bapak ngomong baik-baik sama Ridwan ya. Alah, ngomong apa lagi sih? Ridwan itu keras kepala. Pokoknya sampai kapanpun Bapak tidak akan mengakui kalau anak yang dikandung Zahra itu anaknya Ridwan. Nih, terima deh. Terima kasih Pak Soekarta. Tapi tadi nggak ada yang lihat lu kan? Tenang Pak, semuanya aman. Ya udah bagus kalau gitu. Ya udah, lu pergi sekarang. Makasih Pak. Ya.
Makan ya Sandra. Ini bubur kesukaan kamu. Makan ya. Aku maunya Mas Ridwan. Mana Mas Ridwan? Mana Mas Ridwan? Mana Mas Ridwan? Bu. Bu. Sebentar ya nak, Bapak manggil. Nanti Ibu kesini lagi, ya. Iya Pak. Bapak udah rapi, mau berangkat sekarang? Iya Bu, tapi nanti Bapak ada perlu sebentar ya. Bapak mau cari orang pintar. Biar bikin hidupnya Ridwan sama Zahra sengsara. Bagus, Ibu setuju dengan itu. Ibu juga malu sama tetangga. Semuanya pada ngomongin Sandra. Katanya anak kita itu stres. Ibu nggak terima. Ibu labrak aja tuh semua orang itu. Ibu bilang Sandra itu lagi keluar kota. Iya Bu, tolong ya Bu, jagain Sandra. Jangan sampai dia keluar rumah. Pasti Ibu jagain. Ibu juga malu sama tetangga. Sandra! Sandra! Bu! Aduh, Ibu ini gimana sih? Pasti lupa ngunci kan? Aduh Bapak, Ibu kan lupa. Gimana sih? Ayo, yuk, cepetan ya kita masuk. Aku berangkat ke warung dulu ya. Kamu di rumah jangan kerja yang berat-berat ya. Iya Mas. Semoga hari ini warung kita dapat rizki yang barokah. Amin. Amin. Yaudah, kamu hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong! 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 Astaga Sandra! Sandra, Sandra! Bang, tolong Bang, pegangin Bang. Sandra! Sandra! Pak, bawa pulang aja Pak, ayo. Ayo bawa pulang Pak. Bawa pulang. Zara, kita harus periksa kepala kamu. Yuk. Sayang, apa perlu kita ke dokter? Nggak perlu Mas. Aku cuman kaget ngeliat Sandra seperti itu. Aku takut banget. Iya. Mas juga kaget. Nggak nyangka dia seperti itu. Aku ngerasa bersalah sama Sandra. Terus kita harus bagaimana? Mas, aku nggak bisa bersama kamu lagi. Apalagi melihat wanita lain disakiti. Dalam agama itu nggak boleh, Mas. Kita menyakiti perasaan orang lain. Maksud kamu? Mas, kamu menikahi aku karena Allah, kan? Iya. Aku punya satu permintaan, Mas. Ya apa, Zara? Aku ingin kau menikahi Sandra karena Allah juga. Aku mohon ya, Mas. Demi kesembuhannya Sandra. Aku rela dimadu. Sekarang semua orang udah pada tahu Bu kondisinya Sandra. Ini gara-gara Ibu si teledor. Jadi keluar dari kamarnya dia. Ya udahlah Pak, Ibu minta maaf. Ibu lupa kalau Ibu tuh nggak ngunci. Bapak ini kan malu Bu, malu. Mau keluar aja malu. Bayangin Pak Soekarta, orang cukup terpandang, punya anak stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kalau saya mengganggu, Pak. Mau apa kamu
kamu datang ke sini? Hah? Gara-gara kamu anak saya tuh jadi stres. Sekarang kamu pergi dari sini, pergi! Saya akan pergi, Bu. Tapi tolong, kasih saya kesempatan untuk jelasin maksud kedatangan saya ke sini. Udah cepet, kamu kesini mau ngapain? Begini, Pak. Saya ingin melamar Sandra untuk menjadi istri saya. Zahra, istri saya sudah mengizinkan, Pak. Kamu menghina saya. Bukan begitu maksud saya, Pak Soekarta. Sudah seperti ini, kamu baru mau menikah dengan Sandra karena kasihan. Pak Soekarta, saya... Udah cukup kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi kamu. Assalamualaikum. Mas, yang penting kamu udah berusaha buat cari jalan keluarnya. Makasih ya, kamu udah nurutin keinginan aku dengan menikahi Sandra. Meskipun keluarga Pak Soekarta dan keluarganya tidak setuju. Enggak, Zahra. Harusnya aku yang berterima kasih sama kamu. Kamu yang telah menyadarkan aku. Sadar atau enggak, Sandra jadi seperti ini karena aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Bu. Gara-gara istri kamu yang tidak masuk akal, Bapak jadi dimarahin orang. Tapi maksud kami baik, Pak. Kami tidak punya pikiran apa-apa. Pak Karta baru saja dari rumah. Dia merasa tersinggung. Karena kamu ingin menjadikan Sandra istri kamu kedua. Kamu ini punya pikiran apa enggak sih? Saya percaya, Pak. Maksud kami baik. Kami nggak punya pikiran apa-apa, Pak. Baik apanya? Sejak kamu menikah sama dia, tidak ada yang baik. Pak, jangan salahin Zahra dong, Pak. Zahra nggak tahu apa-apa. Diam kamu. Pernikahan kamu sudah salah besar. Gara-gara dia, kamu sekarang sudah jadi berani ngelawan Bapak. Apa kamu tidak malu? Semua orang membicarakan kamu. Kalau anak yang dalam kandungan itu bukan anak kamu. Anak orang-orang yang memperkosa Zahra. Asal Bapak tahu ya, anak di dalam kandungan ini, anak kandung Ridwan sama Zahra, Pak. Pak. Sabar ya, sayang. Sayang, maafin Bapak ya. Kamu jangan sampai terpengaruh sama isu-isu orang di luar sana. Percaya sama Allah. Jangan percaya sama orang-orang di luar sana. Karena Allah yang Maha Tahu. Bau banget ini. Bau bangkai tikus di mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bau bangkai Ada apaan? tikus di mana ya? Kok baunya nyengat gini? Ada bangkai tikus? Iya, Pak. Tadi ada orang kesini. Nggak tahan karena bau bangke, Pak. Ih, warung jadi sepi gini ya? Iya nih Pak. Tikusnya nih Pak. Dapat satu tikusnya. Ini yang keenam, Pak. Astagfirullahaladzim.
Ridwan. Perasaan aku gak enak, Mas. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Kamu yang sabar ya, Mas. Insya Allah kita bisa sabar ya, Zahra. Iya, insya Allah ya, Mas. Yaudah nih, kau minum dulu. Waalaikumsalam. Maaf mas, kok warungnya banyak bangkai tikusnya? Baunya ganggu kita semua. Iya mas, betul. Pelanggan warung saya juga jadi nggak makan di warung saya. Bapak Ibu, kami mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Kami juga nggak tahu Bapak Ibu. Belakangan ini banyak ditemukan bangkai tikus di warung kami ini. Iya, kami minta maaf ya. Memaafkan kami. Sampean ini jual makanan apa jual bangkai tayo? Wah baunya hanya ngade ya. Iya. Iya. Wah, jangan-jangan sampean berdua ini jualan main dukun tayo? Ah, benar nih. Ya, benar ya Bu nih. Iya. Astagfirullahaladzim. Pak, demi Allah Pak, kami nggak main dukun. Kami buka usaha ini hanya bersandar pada Allah Pak. Iya, benar sekali, Pak. Itu namanya perbuatan musyrik. Kita ikhtiar buka warung, semuanya untuk ibadah. Kami nggak mungkin melakukan hal itu. Lebih baik kami mati kelaparan daripada kami main dukun. Alah, sampean ini banyak orang jadi pinter ngomong. Betul, Sampean betul, itu betul. ngakunya percaya sama agama. Kalau ngomong cuma kayak gitu saja kita semua bisa tayo. Betul. Bapak, Ibu, kami berani sumpah di atas Al-Quran Pak. Kami nggak main dukun. Banyak ngomong. Habis lu Ridwan. Zahra, kalian berdua harus merasakan penderitaan yang seperti dialami oleh anak saya. Zahra. Ya, tutup. Ah. Tutup di warung ini. Awas buka lagi dong. Sabar ya sayang. Mas nggak takut, Zahra. Kalau sampai kita tutup warung makan kita, sama aja kita mengakui kalau kita pakai dukun. Mas tahu, ada seseorang yang berusaha keras untuk menghancurkan hidup kita. Mas rasa kamu juga tahu siapa orangnya. Iya Mas, aku tahu. Lebih baik kita doakan saja ya. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada orang tersebut. Amin. Yang penting kamu ya Zahra, jangan sampai banyak pikiran supaya kamu nggak sakit. Takutnya mengganggu kehamilan kamu. Iya Mas, insya Allah ya. Mas Ridwan, kamu gak apa-apa kan? Mas, kamu kenapa Mas? Tahu. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, Mas. Bentar ya, aku buatkan obat kamu. Bentar.
Ini sama kamu. Mulai saat ini, sakit kepala akan terus menggerogoti kamu. Ibu-ibu, udah pada denger belum? Kalau Ridwan itu pakai penglaris di warungnya. Penglaris? Bener. Makanya ya Allah itu malah melihat ya, ditunjukkan akhirnya kalau di warungnya itu banyak berserakan tuh ya, apa tikus-tikus sih, bangke-bangke tikus tuh pada berserakan. Iya ya Bu, gak takut dosa apa? Ridwan sama Zahra itu musyrik namanya Bu. Dosa besar yang gak diampunin sama Allah Bu. Pendosa kayak mereka itu mana takut sama dosa, ya kan? Hah? Lihat aja tuh, nih, kan dia lagi hamil tuh. Isinya apa tuh di perutnya kalau bukan dosa, ya kan? Aduh, jangan deh deket-deket orang kayak begitu, Bu. Ya ampun. Pokoknya. Waalaikumsalam. Mang, kahungnya 2 ikat ya. Ya, Neng. Berapa, Mang? Neng. Jadi 15. Ibu-ibu, saya pamit duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, tolong bang, pegangin bang. Sandra! Pak, bawa pulang aja Pak, ayo. Bawa pulang Pak. Bawa pulang. Zara! Kamu tuh, perempuan gak tahu diri, tahu gak? Perempuan gak tahu diri kamu ya. Anak saya tahu gara-gara kamu yang hilangin, tahu gak ya? Anak kalian gak bakalan kamu hidup saya. Gara-gara dia, Bu. Dia yang begituin saya, Bu. Enak aja tuh orangnya. Silakan Mbak, Mas. Makasih. Woi, ya, bandel sampean ini ya. Saya sudah bilangin sampean tutup ya tutup, masih saja buka sampean ini. Masih aja, Bu. Hancurin semua Bu, hancurin. Taruh Pak, Bu. Kalian boleh hancurin warung saya ini. Tapi kalian nggak bisa hancurin keyakinan saya sama Allah. Sok suci sampean. Silakan kalian boleh hancurin rumah makan saya ini. Tapi saya pasti akan benerin, saya akan buka lagi. Karena saya nggak seperti yang kalian tuduhkan. Sudah hancurkan aja. Hancurkan aja. Hancurin. Hancurin. Hancurin semua. Ayo cepat. Awas ya. Awas kalau sampean buka lagi. Dengar. Saya pasti akan buka lagi, Pak. Awas. Saya akan benerin dan saya buka lagi. Karena saya yakin sama Allah. Ya Allah, sungguh sakit hamba mendengar hamba dan suami hamba dituduh berbuat musyrik, bermain dukun. Ya Allah, berilah hamba kekuatan lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah Fatimah. Sebenarnya kamu ini kenapa? Kayaknya aku udah gak sanggup lagi deh. Semua orang ngomongin aku.
semua orang ngejelek-jelekin aku. Dan karena bayi ini, sekarang aku... Zahra, bayi kamu tuh nggak salah apa-apa. Istighfar. Iya Zahra, kamu harus istighfar. Kamu harus selalu zikir supaya kamu kuat dan selalu ingat sama Allah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Zara, warung nasi Bu Zara. Mau dihancurin orang-orang, Bu. Apa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Ini kenapa? Gak apa-apa sayang. Allah masih sayang sama kita. Tapi semuanya berantakan, Mas. Nggak apa-apa. Ini kita beresin lagi. Kamu tunggu sini aja ya. Nak, makan ya. Kamu pasti lapar. Tolong! 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 Ya Allah. Sakit sekali ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Mas Ridwan. Mas kamu kenapa, Mas? Tolong, Pak. Pak, tolong Bapak. Sandra ngamuk, Pak. Sandranya mana? Ada di dalam tadi. Ayo, nanti dia kabur lagi. Ayo. Bu, saudaranya mana, Bu? Masih lupa dikunci pintunya. Aduh, Pak, Ibu lupa. Ibu lupa. Aduh, gimana dong nih? Yuk kita cari yuk. Ayo, Bu. Nah, Bu. Apa ke dapur kamu gak, Bu? Dia kabur lewat dapur, Bu. Aduh, Ibu ini gimana sih, Bu? Ibu kan tahu. Dia udah makin memburuk kondisinya, Bu. Ih, Bapak, mana Ibu tahu? Ini buktinya bisa kebuka begini. Dia dapat dari mana kuncinya bisa kebuka begini, Pak? Ya udah, Bu. Kalau nanti Bapak ketemu sama Sandra, Bapak akan bawa dia ke pengobatan khusus ya. Biar dia sembuh. Iya, Pak, iya. Bapak cari dulu ya. Iya. Hati-hati, Pak. Ya Allah, ini gimana ya Allah? Semoga suami Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Pak Ridwan. Ya Allah. Zahra. Kamu kenapa? Ya Allah. Zahra ini kenapa? Aku nggak tahu. Ya Allah. Tiba-tiba Mas Ridwan jatuh, kepalanya sakit banget. Ya Allah. Lebih baik Ridwan dibawa ke rumah sakit. Ya itu cuman Mas Ridwan dibawa ke rumah sakit. Kata dokter kepalanya nggak kenapa, normal Pak. Mungkin dokternya salah, Zahra. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Iya. Ayo cepat. Ya Allah.
Pak Sukarta, Pak, rumah Bapak kebakaran, Pak. Yang benar kamu. Bener, Pak, swear. Ayo, Pak, cepat, Pak. Bapak dan istri Bapak tidak selamat, Pak. Sabar, Pak ya. Sabar, Pak. Bagaimana dokter? Ada apa dengan kepala suami saya? Saya sudah periksa sampai 3 kali, tapi saya bingung. Sudah diperiksa dan di hasil scanningnya tidak ada masalah apa-apa. Sandra, Ibu, maafin Bapak. Gimana dok? Dok, anak perempuan seperti hasil USG kan dok? Bayinya sehat dok? Selamat, anak bapak perempuan. Alhamdulillah. Cantik dan sehat. Dok, istri saya sehat juga kan dok? Mohon maaf, kami tidak bisa menyelamatkan sang ibu. Pak Sukarta. Kita bawa ke rumah sakit, Pak Sukarta. Ayo, kita bawa ke rumah sakit. Halo, halo, halo. Halo. Kenapa, Pak? Ya Allah, Pak Sukarta. Ya Allah. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud dokter? Istri bapak meninggal sesaat setelah. Zara! Dokter! Permisi dokter. Ya Allah! Zara! 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 Aku akan istiqomah menjaga anak kita ini, Zara. Sebagaimana kamu selalu istiqomah menjaga keimanan kamu, kesabaran kamu, keikhlasan kamu. Aisyah, Fatimah, Umi jadi ingat pesannya baginda Rasul kepada putrinya yang bernama Fatimahuz Zahra. Rasulullah pernah bersabda, apabila ada orang melahirkan maka dosanya Allah ampuni. Dan kalau melahirkan itu kemudian wafat, dosanya itu habis sama sekali. Artinya diampuni semuanya. Seperti kayak Umi dulu waktu ngelahirin kalian berdua. Terus kalau ada orang wafat dalam keadaan melahirkan, Allah juga menjanjikan kuburannya itu sebagai taman sorga. Terus lagi Allah menjanjikan lagi 1000 malaikat membaca istighfar kepadanya.
Itu pahalanya sama dengan orang pergi haji 1000 pergi haji dan umroh 1000 kali pergi umroh. Masya Allah. Umi, semoga Zahra ditempatkan di sisi Allah ya. Dosa-dosanya diampuni. Amin ya robbal alamin. Dan juga Aisyah, Fatimah, semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari kisah Ning Zahra nak. Dia itu selalu ikhlas, dia itu selalu sabar, dia itu selalu istiqamah sampai ajal menjemput nyawa. Sebab al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah.